pasal 17 ayat 8 sampai pada ayat yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, puji Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah Tuhan adalah panji-panjiku, atau Tuhanlah panji-panjiku. Pertanyaan penting bagi kita di sini, saya menuliskan Jehovah Nisi. Kalau Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, ada beberapa nama tentang Jehovah. Tapi hari ini kita fokus kepada Jehovah Nisi atau Tuhanlah panji-panjiku. Nah, berbicara tentang panji, panji itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panji itu bendera. Nah, kita perhatikan bendera itu sebagai lambang daripada satu negara atau satu bangsa. Kalau bangsa Indonesia waktu masih dijajah Belanda dan Jepang tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Tetapi ketika 17 Agustus Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka bendera dinaikkan. Nah, ketika bendera dinaikkan itu menyatakan tentang kemenangan. Maka tema ini tentang Tuhanlah panji-panjiku berbicara tentang kemenangan umat Tuhan bersama dengan Tuhan. Nah, ada 3 hal penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita perhatikan di sini. Rafidim, kalau kita perhatikan di sini dikatakan bahwa orang Amalek itu berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, Rafidim sendiri itu berarti rest or stay atau resting place. Jadi Rafidim itu adalah tempat istirahat. Nah, ini prosesnya bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, dan setelah itu bangsa Mesir dikalahkan. Mereka berjalan sampai di daerah di Masa dan di Meriba. Mereka tidak dapat air, nggak ada air. Mereka mulai bersungut-sungut, dan setelah itu mereka dikasih air. Setelah dikasih air, habis itu apalagi yang terjadi? Mereka harus diserang oleh bangsa Amalek. Tetapi kita perhatikan di resting place ini, tempat di mana mereka harusnya beristirahat, justru mereka diserang oleh bangsa Amalek. Dan yang menjadi hal yang unik adalah bangsa Amalek adalah bangsa keturunan Esau. Dan kita semua tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa keturunan Yakub. Dan Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Nah, kita tahu masalah mereka pada zaman dahulu ya. Ini kita mengungkit-ungkit kesalahan ini. Kita ingat pada zaman sebelum dua bangsa ini terbentukan, mereka berdua bertikai hanya karena
hak kesulungan. Nah, Esau masih menyimpan dendam kepada Yakub kan hak kesulungan itu, tetapi kita perhatikan pada saat Yakub keluar dari rumah mertuanya bersama dengan istri-istri dan anaknya, di situ mereka berbaikan kembali. Tetapi dendam ini terus ada sampai pada keturunannya Esau, bayangkan. Jadi ketika bangsa Israel ini sampai di Rafidim, itu dituliskan bahwa bangsa Amalek ini tidak menyerang dari depan. No. Tapi dia menyerang dari belakang. Artinya dia memperhatikan orang-orang lemah di belakang dia yang sudah tidak mampu, itu yang dia serang. Tetapi kemenangan Tuhan berikan kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel. Nah, apa yang membuat sampai mereka bisa menang? Mari kita perhatikan pada kebenaran yang pertama. Mencatatkan sekali lagi, orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Hal yang pertama, Musa memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang. Tetapi ini dari Tuhan. Jadi Allah memerintahkan Musa, Musa memerintahkan Yosua, Yosua mengerjakan untuk memilih orang-orang pilihan dari bangsa Israel. Maka kebenaran yang pertama kita berbicara dari yang terkasih dan Tuhan Yesus bagi kita. Ketika dia bilang pilih, choose all the people for us. Dia bilang pilih orang-orang bagi kita. Ini tidak berarti atau tidak berbicara tentang pilihan yang dilakukan oleh Yosua atas dasar pengetahuannya saja, tetapi atas dasar pilihan Tuhan. Nah, orang-orang terbaik ini yang dipilih oleh Yosua atas dasar pilihan Tuhan, mereka maju di garis depan untuk berperang. Ya, sama seperti kita sekarang. Coba ibu-ibu, saudara-saudari berpikir ya, di rumah ada punya berapa orang saudara? Dari keturunan semua ada punya berapa orang saudara? Atau di rumah punya anak ada berapa orang? Tetapi kenapa saya yang harus ada di Hong Kong? Coba tanya sama diri sendiri, kenapa saya yang harus ada di Hong Kong? Kenapa tidak saudara perempuan saya? Kenapa tidak tetangga saya? Atau kenapa tidak itu orang yang sana yang begini? Tetapi kenapa harus saya? Nah, ini pertanyaan penting yang bisa kita berikan kepada kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih orang untuk menempatkan dia di mana dia harus ada. Setiap kita dalam pekerjaan kita, dalam setiap hal yang kita lakukan, semua kita sudah dipersiapkan Tuhan dengan baik. Bahkan keluarga majikan tempat di mana kita akan bekerja pun itu sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, saya mencatat di sini, terbaik menurut manusia belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Cara Tuhan memilih seseorang untuk tugas apapun sangat unik. Coba nanti duduk ya, bayangkan dan ingat-ingat lagi bagaimana prosesnya sampai saya bisa ada di Hong Kong dan kerja ini. Coba ingat-ingat lagi. Pasti akan menemukan hal-hal unik yang tidak pernah terpikirkan di pikiran kita. Kok bisa ya Tuhan persiapkan semuanya dengan sangat baik sampai saya ada di sini. Nah, perhatikan kalimat ini baik-baik. Ketika Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga memampukan. Tetapi pertanyaan penting saya, kenapa Ibu Pendeta Yeri bilang Tuhan pilih yang terbaik untuk kita tapi menderita sekali saya ini hidup. Macam masalah tidak habis-habis. Nah, justru karena kita yang terbaik dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan mempercayakan kita dengan hal-hal yang Tuhan tahu bahwa kita bisa jalani itu. Dan perhatikan pada kalimat terakhir saya katakan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memampukan. Jadi hidup bukan tentang kita saja, tetapi tentang Tuhan yang pilih kita untuk ada di mana, dalam kondisi seperti apa. Nah, hari ini introspeksi diri masing-masing. Bagaimana saya mensyukuri pilihan Tuhan atas hidup saya? Apa respon saya dan bagaimana saya bertanggung jawab kepada Tuhan? Apa saya sudah bersyukur dan bertanggung jawab atau belum? Kalau belum, bertobat dan syukuri dan kerjakan dengan semua dengan sukacita. Pasti Tuhan akan tolong.
Yang kedua, mari kita perhatikan di sini ayat 10 sampai ayat 12. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Waktu saya baca ini, saya bilang, ini teamwork yang sangat solid. Ini teamwork yang benar-benar bekerja sama tanpa dipengaruhi oleh satu keadaan apapun. Ini teamwork yang benar-benar dipilih Tuhan untuk memimpin satu bangsa dan menang bersama dengan Tuhan. Maka kebenaran kedua, supaya kita bisa menang, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus punya teamwork. Nah, lihat di sini, pertanyaan pentingnya, siapa timnya ini? Yosua, Musa, Harun, Hur, siapa tim-timnya mereka? Lihat di slide ini saya bilang, pertama, kepalanya adalah Allah. Allah adalah kepalanya. Dia pemimpinnya. Di satu grup, di satu kelompok, ada Yosua dan orang-orang pilihan yang tadi sudah dipilih oleh Yosua. Yosua pimpin mereka. Di satu tempat ada Musa, Harun, dan Hur. Nah, masing-masing mereka punya tanggung jawab. Masing-masing mereka punya tanggung jawab, masing-masing mereka punya tugas. Tetapi mereka semua mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan bersemangat, dengan tahu bahwa mereka akan menang, dengan benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita semua, berbicara tentang teamwork. Jadi kalau saya bermasalah kakak, atau saya bermasalah ibu pendeta, saya bermasalah pastor, siapa teamwork saya? Katanya gitu. Biasanya saya sendiri, saya berjuang sendiri-sendiri, tidak ada orang tolong saya. Nah, kalau kita berjuang sendiri-sendiri, biasanya akan menciptakan banyak masalah baru dan kita akan kewalahan. Beban di pundak kita akan semakin berat. Tetapi kalau kita kerjasama, sedikit mengurangi beban. Nah, pemimpin kita adalah Allah. Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat, kita punya tim yang solid. Ada ibu pendetanya yang siap untuk mendengarkan dan berdoa. Ada teman-teman yang peluk dan bilang, tenang, semua baik-baik saja. Ada juga teman-teman yang berdoa bersama-sama. Yang harus kita lakukan adalah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, merendahkan diri untuk berbagi, dan memilih orang-orang terbaik untuk sharing tentang keluhan atau kesulitan kita, dan kita bisa jalani itu bersama-sama. Kalau bersama-sama lebih ringan daripada kalau sendiri-sendiri. Ya, berdua lebih baik daripada sendiri. Jadi jangan sendiri-sendiri jalani hidup. Semenjak Tuhan jadikan langit dan bumi ini saja, Tuhan membuat segala sesuatu itu berpasangan, ada teman. Terus Tuhan menciptakan satu makhluk itu, dia punya banyak sekali teman-teman atau satu keluarga besar. Artinya kita semua adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, kita butuh Tuhan, kita juga butuh orang lain. Tetapi harus ingat, harus pintar memilih orang-orang yang harus kita bagikan tentang kehidupan pribadi kita. Jangan sembarangan. Karena ada orang yang mendengar dan mencibir, tetapi ada juga orang-orang baik yang mendengar dan mendoakan, memberi nasihat. Ada orang-orang baik yang mendengar, memeluk kita, dan katakan kepada kita, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Jadi harus pintar ya, memilih. Tapi kalau punya hubungan pribadi dengan Tuhan baik, pasti tahu memilih siapa yang harus diajak bicara. Tidak boleh sembarangan. Terus
Jangan sembarang buat keputusan. Harus minta keputusan dari Tuhan supaya hidup baik-baik saja. Tidak menciptakan masalah baru, ya. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Saya sudah membacakan ayat 11 dan 12 tadi, ya. Saya mau memberitahukan kepada saudari-saudari tentang maknanya mengangkat tangan. Ya, kalau orang mengangkat tangan itu artinya berarti dia menyerah. Lihat ya, kalau ada musuh terus dia bilang ini apa namanya? Nih, apa jatuhkan pedangmu, angkat tanganmu, begitu kan, semua angkat tangan begini kan? Ya, tetapi itu angkat tangan menyerah kepada musuh. Tetapi firman Tuhan hari ini mau katakan mengangkat tangan kepada Allah. Tuhan, saya tidak mampu lagi. Tuhan, tolong saya. Tuhan, bantu saya. Tuhan, ini terlalu berat. Tuhan, ini melampaui kekuatan saya. Permohonan kita kepada Tuhan dengan mengangkat tangan, mengungkapkan bahwa kita benar-benar menyerah kepada Tuhan. Dengar ya, menyerah kepada Tuhan membawa kemenangan. Berserah kepada Tuhan membawa kemenangan. Tapi kalau menyerah kepada musuh berarti kalah. Nah sekarang saya mau tanya, musuh kita sekarang itu siapa? Apa keluarga kita? Apa majikan? Orang di sekitar kita? Sekarang saya mau tanya, musuh kita siapa? Musuh kita adalah si jahat atau iblis. Musuh kita bukan manusia yang ada di sekitar kita. Musuh kita bukan keluarga kita. Musuh kita bukan majikan kita. Musuh kita bukan teman-teman kita. Musuh kita bukan orang-orang di sekitar kita. Tetapi iblis yang ada melalui orang-orang ini, ataupun iblis yang memakai begitu banyak keadaan untuk membuat kehidupan kita menjadi tidak baik, itu adalah musuh kita. Makanya kenapa firman Tuhan ini dikatakan Tuhan panji-panjiku, berbicara tentang panji kemenangan. Tuhan saja yang mampu berperang melawan iblis, kuasa kejahatan, untuk memberikan kita kemenangan. Nah, maka saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dituliskan bahwa Musa itu sampai dia mati, dia masih sangat kuat. Artinya bahwa ketika dia angkat tangan, bukan berarti dia menyerah kepada musuhnya, bilang saya sudah tidak mampu lagi, tapi dia menyerah, berserah kepada Tuhan. Maka ini membawa kemenangan kepadanya. Nah, makna daripada mengangkat tangan juga ini berarti berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan dari pagi itu sampai, dikatakan firman Tuhan, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Artinya dari siang-siang sampai matahari terbenam, dia begini terus. Nah, itu berbicara tentang ketekunan. Terus-menerus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus-menerus berdoa walaupun belum ada jawaban doa dari Tuhan, minta terus sama Tuhan. Kadang-kadang sepertinya kita memaksakan kehendak sama Tuhan, tetapi tidak. Saat kita berdoa terus kepada Tuhan, Tuhan itu lihat apa yang di hati kita. Dan dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi jangan khawatir. Saat berdoa, kita akan diberikan kemenangan atas diri kita sendiri, diberikan kemenangan atas kuasa kegelapan, diberikan kemenangan menghadapi tantangan dan pencobaan hidup dalam bentuk apapun. Oke? Kesimpulan daripada firman Tuhan bagi kita semua hari ini, semua manusia memiliki kelemahan. Tuhan tahu kelemahan kita. Saat hadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan adalah panji keselamatan kita. Dia Allah yang memilih kita dan mempercayakan kita untuk ada di suatu keadaan agar kita belajar berharap hanya kepada Tuhan saja. Hargailah saudari-saudari, bahkan orang-orang di sekitarmu, karena mungkin saja mereka adalah orang-orang terbaik yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menolong kita saat sulit. Menjadi tim yang solid untuk bertumbuh dalam takut akan Tuhan bersama-sama.
Jangan lupa dalam segala keadaan, ingat Tuhan dalam setiap doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sangat baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar. Engkaulah panji keselamatan kami. Engkaulah panji yang memberikan kami kemenangan. Engkaulah Yehova Nisi, Allah yang adalah panji-panji kemenangan bagi kami semua. Dalam menghadapi kesulitan hidup, kami yakin dan percaya Engkau ada di depan kami, menghadapi itu bersama dengan kami, sehingga kami dapat melihat kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami semua boleh mengimani bahwa dalam situasi apapun ada Tuhan bersama kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan pun mempersiapkan orang-orang terbaik di sekitar kami untuk menjadi satu tim kami untuk saling menopang dan saling menolong. Ya, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.